hormati narasumber pada acara hari ini, yang kami hormati seluruh panitia pada acara pada hari ini, dan para peserta serta tamu undangan yang berbahagia. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Suci Ramadhania. Pada saat ini bertindak sebagai MC, mohon izin memandu acara. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Penggerak Sastra Muda Keliling dengan tema Pemajuan Sastra Daerah Menuju Indonesia Emas. Hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara pada kesempatan ini dengan pembacaan Al-Quran yang akan dipimpin oleh Saudara Maulidana Hidayatullah. Kepada Saudara Dana, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Izin kita semua sekalian baca doa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna zunubana wa illam taghfir alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wali jaddina wali jaddatina wali ustadina wali masyaikhina wali jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal hamwat birahmatika ya arhamar rahimin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasha' wa tanzi'ul mulka mimma tasha' wa tu'izzu ma tasha' wa tudhillu ma tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu ma tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu naharik
wa idbaru lailik wa aswatu du'atika faghfirli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-firman. Acara selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Cahyati Fitrianingsih. Kepada saudari disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih kepada Saudari Cahya. Hadirin dimohon untuk duduk. Acara selanjutnya, mari kita simak bersama kata sambutan sekaligus pembuka acara yang akan disampaikan oleh Bapak Mahlianur Rahman SPD MPD kepada selaku Ketua Panitia. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Juliati sebagai narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan yang saya cintai para peserta semua, dan teristimewanya buat panitia yang sudah bekerja siang dan malam untuk menyukseskan kegiatan kita hari ini. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri kegiatan ini dengan keadaan bahagia dan senang. Dan tidak lupa pula juga kita mari berselawat kepada Nabi Muhammad SAW karena dengan berkah yang beliau sampaikan sehingga kita dapat berperilaku baik sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Para peserta yang telah hadir, kegiatan kita hari ini adalah kegiatan kedua, dan kemarin hari pertama dengan peserta yang berbeda, dan insya Allah nanti kita akan berakhir kegiatan ini di hari Kamis, hari keempat, dan pesertanya juga berbeda-beda setiap harinya. Dan kami juga berharap kepada para peserta semua untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan
penuh tanggung jawab. Nanti kita juga akan menerima berbagai informasi dari narasumber terkait penulisan sastra, konsep dasar sastra, dan kemudian nanti juga kita akan belajar bagaimana menampilkan sastra itu yang telah kita buat, telah kita karang. Dan insya Allah nanti kita akan diisi oleh 3 orang narasumber. Yang pertama nanti ada Bu Juli yang sudah hadir, kemudian nanti kedua terkait penulisan sastranya itu bersama Pak Fadil, dan terakhir nanti pertunjukannya. Teman-teman nanti akan dilatih bagaimana membaca puisi supaya puisi itu bisa ditampilkan dengan baik. Itu nanti akan disampaikan oleh Bu Bunga. Nah, adapun kegiatan kita hari ini yaitu Penggerak Sastra Muda Keliling dengan tema Pemajuan Sastra Daerah Menuju Indonesia Emas. Kenapa menuju Indonesia Emas? Karena di dalam sastra itu banyak nilai-nilai positif yang terkandung sehingga dapat mengubah pola hidup kita yang mungkin selama ini kita tidak saling menghormati. Dengan membaca sastra yang menggugah hati, kita bisa saling menghormati, saling bekerja sama, cinta tanah air, tidak memandang perbedaan, semua kita itu sama, saling membantu, punya rasa kepedulian. Dan kalau semua aspek itu sudah kita miliki, tentu bangsa kita akan lebih mudah membangun, akan lebih mudah untuk menuju emas. Tapi bayangkan kalau kita terpecah belah, nah ini akan sulit untuk mencapai Indonesia emas. Dan makanya kegiatan ini sangat penting dilakukan. Dan kemudian banyak sastra-sastra daerah itu yang masih tidak dipedulikan oleh kalangan mudanya. Bahkan ada sastra-sastra daerah itu mulai punah. Nah, makanya kegiatan ini kita lakukan, kita selenggarakan, dan nanti para narasumber juga akan membantu teman-teman, memfasilitasi teman-teman bagaimana merancang sastra itu yang berkaitan dengan kearifan lokal, khususnya di Aceh ini. Jadi sembari kita bisa merancang ataupun mengarang sastra, menulis sastra, kita juga mengangkat kearifan lokal kita. Kearifan lokal itu sangat banyak nilai-nilainya, apalagi teman-teman calon guru itu bisa dimanfaatkan nanti ketika mengajar. Dan kemudian hasil karya teman-teman itu juga nanti akan kita bukukan. Jadi ada kumpulan karya teman-teman yang akan kita bukukan, dan pada akhir kegiatan nanti di bulan-bulan berikutnya nanti itu akan kita tampilkan, akan kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ini ada karya baru dari teman-teman peserta semua. Oleh karena itu mari sama-sama kita mengikuti dengan baik dan tunjukkan karya teman itu betul-betul terbaik, karya terbaik, sehingga ketika yang lain membaca itu bisa tergugah hatinya, masuk pesan yang ingin teman-teman sampaikan. Itu yang perlu kami sampaikan hari ini, dan kami tadi diminta untuk membuka, sekaligus langsung saja kami buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Penggerak Sastra Muda Keliling pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan resmi kami nyatakan dibuka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutan. Acara selanjutnya kita akan memasuki acara pada hari ini, yaitu Penggerak Sastra Muda Keliling dengan tema Pemajuan Sastra Daerah Menuju Indonesia Emas, yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber kita pada hari ini. Acara inti pada hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Cud Utia Rahmi. Kepada saudari kami persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang semangat semuanya ya, belum sarapan ya. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hadirin rekan mahasiswa pada hari ini, bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat.
Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kami ucapkan para hadirin serta para mahasiswa di sini selamat datang pada kegiatan Penggerak Sastra Muda Keliling dengan tema Pemajuan Sastra Daerah Menuju Indonesia Emas tanggal 3 Oktober 2023 bersama saya Cut Uti Ramizet sebagai moderator yang akan membantu acara pada hari ini. Oke, berbicara mengenai sastra. Sastra merupakan suatu karya sastra di mana orang-orang dapat mengemukakan segala ide-idenya yang dicantum dengan secara halus, secara estetik di dalam suatu tulisan. Nah, di sini kita juga terdapat beberapa narasumber berbicara mengenai sastra. Nah, melalui media bahasa, lalu jenis sastra apa yang akan kita bahas pada kegiatan hari ini? Bagaimana pembuatan sastra pada hari ini? Nah, maka semua itu akan dibahas oleh narasumber kita, di mana kita sudah berhadir 3 narasumber. Yang pertama saya akan memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama yaitu Ibu Juliati SPD MPD dengan tempat tanggal lahir Biren 19 Juli 1987, daerah asal Biren. Tempat tinggal saat ini yaitu Langsa Lama. Beliau merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Samudra Langsa. Selanjutnya Ibu Bunga Mulyahati SPD MPD yang kebetulan belum hadir pada hari ini. Mungkin sesaat lagi beliau akan hadir. Di mana tanggal lahir Ciamis 11 Agustus 1988, daerah asal Ciamis, Jawa Barat. Tempat tinggal saat ini Jalan Hutan Lindung, Perumahan Bukit Indah, Blok 1 nomor 10, Payabujuk, Slemak, Kota Langsa. Selanjutnya yaitu Bapak kita, yaitu Bapak Fadil Sidik SPD MPD, tempat tanggal lahir Aceh Selatan 16 Mei 1990, daerah asal Aceh Selatan. Tempat tinggal saat ini Jalan Hutan Lindung, Perumahan Bukit Indah, Dusun Bukit, Gampung, Payabujuk, Slemak, Kota Langsa. Sebelum kita mempersilahkan narasumber kita untuk memberikan materinya pada hari ini, kami ingatkan kembali kepada para peserta, para mahasiswa yang hadir pada hari ini, sekiranya dapat memanfaatkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Jadi di mana setelah kita mendengarkan materi dari para narasumber kita, nanti terdapat sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi. Jadi kami harapkan kepada mahasiswa mempersiapkan 1-2 pertanyaan yang nantinya setelah pemateri menyampaikan materi, kalian bisa dapat langsung bertanya dan pemateri akan menjawab segala pertanyaan kalian. Mengerti? Oke, baik, terima kasih atas kerjasamanya. Baik, langsung saja kita undang narasumber kita yang pertama, yaitu kepada Ibu Juliati SPD MPD. Kami persilahkan dengan segala hormat. Kita kasih aplausnya dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Cut ya. Sepertinya Ibu Cut belum makan ya. Belum, Bu. Kasih minum aqua dulu boleh? Iya kan, bukan? Jahat mereka, Bu. Aduh, Bu Cut. Baik, selamat pagi untuk semuanya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Bilang kasih kue. Baik, ada keterpaksaan di sini. Ya, berarti memang kemauan sendiri. Ya, alhamdulillah. Ada yang belum makan? Ada yang belum sarapan mungkin? Ada? Nanti siap-siap lah ya. Siap-siap pingsan kalau nggak makan. Karena di sini bakal lama sampai sore. Ya. Mungkin sebagian ada yang sudah pernah. Kita pernah masuk ini yang angkatan baru belum ya? Belum ya? Oh ya. Iya. Kebetulan dua-duanya belum. Mungkin besok saya yang dapat kelas dengan saya ya. Baik. Kita akan mulai. Jadi sebelum kita memulainya, saya ada ya pantun lah ya, pantun Aceh ya. Walaupun nggak pintar kali lah membaca pantunnya ya. Ada yang tahu bahasa Aceh? Ada orang Aceh? Ada? Kamu orang Aceh? Aceh mana? Aceh mana? Aceh Timur. Berarti satu orang cuma orang Aceh ya? Oh, kamu orang Aceh juga? Di mana?
Bangsa, bisa bahasa Aceh? Bisa dikit, ya. Saya bisa banyak, nggak bisa dikit, ya. Jadi pantun saya pagi ini ya, megakat manyang Gunung Selawah, ya. Yang lebih cedah Gunung Glebutung. Selamat katruk kena ulangkah, katruk kena nelangkah dalam acara Penggerak Sastra Muda Keliling. ya, Penggerak Sastra Muda Keliling dengan tema Pemaju Sastra Daerah Menuju Indonesia Emas. Kalian termasuk bagian dari Indonesia Emas? Termasuk. Saya kira nggak masuk. Rupanya masuk ya. Ya, baik. Nah, di sini kebetulan saya pagi ini saya mendapat bagian tentang proses kreatif menulis puisi. Ya, kira-kira ini hal apa namanya? Apakah ini sesuatu hal yang memang sudah sering kalian dengar atau memang ini sesuatu hal baru? Sering didengar ya? Sejak kapan? Sejak SD ya? Sejak SD kita sudah mengenal dengan puisi. Baik, sebelum kita masuk ke bagian puisi, kalian sering nggak memakai kata-kata kreatif gitu dalam dalam kehidupan kalian sehari? Sering? Seperti apa? Seperti apa kira-kira? Ada? Boleh, nggak apa-apa, diungkapkan saja, nggak masalah. Mau salah, benar, itu urusan belakang. Seperti apa kira-kira yang sering kalian, di mana sering kalian terapkan gitu? Pada saat apa gitu? Ada? Kan sering kan kita memakai kata-kata kreatif. Masa iya sih kamu nggak kreatif? Hah? Ide ya? Atau mungkin gini, kata kreatif itu biasanya sering kita gunakan pada saat buat caption. Oh iya, ya sekarang lagi eranya ya. Oh iya. Salah satunya berarti membuat caption ya. Ada yang tahu apa itu kreatif? Ada? Apa itu kreatif? Kita sering menggunakan, katanya di caption itu sering memakai kata kreatif gitu ya. Sering memakai kreatif ya. Kegiatan kreativitasnya sering dipakai ya. Pada saat melakukan sesuatu pasti timbul kan kreativitas kita untuk misalnya apa? Membuat sesuatu produk kah, atau membuat sesuatu produk itu bisa berupa video mungkin ya kan, atau berupa tas mungkin ya kan, atau barang-barang yang lain. Pada saat yang ingin saya tanyakan, apa itu kreatif? Kreatif itu kata Abang Letin kita menciptakan. Mungkin yang adik Letin ada Sambu? Agar lebih menarik di melihat orang lain. Membuat suatu proyek agar lebih menarik katanya. Ya, baik. Coba kita lihat apa itu proses kreatif itu. Nah, di sini ternyata dikatakan menurut para ahli bahwa proses kreatif ini merupakan seluruh tahapan mulai dari dorongan bawah sadar yang melahirkan suatu karya sampai pada perbaikan terakhir ya, yang dilakukan oleh si pengarang. Kira-kira di sini ada yang bakal menjadi kandidat seorang pengarang? Ada? Enggak, ngarang aja ada. Oh, ngarang bebas. Oke. Di sini juga dikatakan lagi menurut si Utami Munandar bahwa proses kreatif ini merupakan suatu kemampuan untuk membuat sebuah kombinasi baru berdasarkan data, informasi atau unsur-unsur yang ada sejauh ini.
Apa sudah tahu apa itu proses kreatif atau kreatif? Tahu. Jadi nggak asal kita bilang yang kreatif lah, masa iya sih seorang mahasiswa nggak kreatif? Ya kan? Sering kita bilang kan. Kadang pun dosen juga bilang kayak gitu ya. Ya, pokoknya kalian harus menciptakan suatu inovasi yang lebih kreatif. Ya. Oke. Selanjutnya lagi. Nah, di sini juga ternyata kreatif ini juga ada sangkut pautnya dengan sebuah tulisan atau menulis. Ya. Nah, menulis ini bagian daripada sesuatu yang sering kita lakukan, ya kan? Sering kalian lakukan? Sering. Pada saat kapan? Pada saat kapan kalian menulis? Oh, pada saat mengerjakan tugas. Pada saat kapan lagi? Oh, mengerjakan produk. Pada saat apa lagi? Mungkin ada sebagian orang ketika dia punya sesuatu hal, dia menuangkan dalam tulisan, ya. Ada yang kayaknya pada zaman saya dulu ada yang masa menulis diary. Kalian masih ya. Jadi diary juga itu termasuk bagian menggunakan juga tulisan, menulis juga, ya kan. Nah, di sini kita ingin melihat apa sih menulis kreatif itu, seperti apa sih menulis kreatif itu, ya. Apakah diary itu termasuk bagian daripada menulis kreatif? Termasuk. Oke. Di sini ingin kita lihat, coba kita lihat di sini menulis kreatif merupakan sebuah proses menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk bahasa tulis yang memberikan sebuah esensi ruang yang lebih bebas untuk daya imajinasi dan khayalan sebagai inspirasi utama. Jadi dalam menulis itu juga harus dihadirkan sebuah inspirasi, ya, baru dituangkan dalam tulisan, ya. Jika kita mendapatkan sebuah inspirasi, kita menuangkannya dalam tulisan. Ada mungkin dari kalian yang sering misalnya ketika mendapatkan suatu inspirasi langsung kalian ada yang seperti itu? Belum. Ke depan mungkin akan ada, ya. Mudah-mudahan. Nah, di sini juga dikatakan bahwa menulis kreatif adalah suatu kegiatan dalam menyampaikan sebuah ide-ide, hampir sama juga, pendapat, gagasan, pengalaman, pengetahuan, perasaan yang membutuhkan daya imajinasi dan kreativitas. Ya, berarti menulis ini juga bagian dari sesuatu yang ada sangkut pautnya juga dengan kreativitas. Makanya tadi ada asal muasalnya dengan kreatif tadi. Ya, kira-kira dulu ya, ini sedikit kita flashback ke zaman kita dulu, mungkin SD mungkin ya. Dulu pernah nggak kalian disuruh menulis? Yang keseringan disuruh apa waktu SD dulu? Menulis apa? Cerita pendek. Apalagi? Kan ada pantun tadi katanya. Iya, apalagi? Puisi. Apalagi? Atau mungkin ada disuruh mengarang bebas? Ada juga. Ya. Berarti dari sejak kita SD kita sudah disuruh untuk menulis bagian daripada sastra itu. Ada yang menyebut tadi puisi, ada yang menyebut tadi pantun. Iya. Nah, berarti sejak kecil kita sudah dibiasakan untuk mencintai sastra yang dituangkan dalam tulisan. Apakah sekarang masih masih ada mungkin kreativitas yang pernah muncul waktu SD ini? Nanti kita lihat ya pas nanti di bagian Pak Fadil ya. Oke, selanjutnya lagi. Nah, di sini ternyata proses kreatif menulis puisi merupakan serangkaian langkah, ya, langkah dan
Jadi apa namanya, dalam proses ini dapat bervariasi untuk setiap penyair, tetapi intinya adalah mengekspresikan perasaan, pikiran, gagasan melalui kata-kata yang dipilih dengan cermat dan dikemas dengan gaya bahasa yang unik. Tetap ya, yang namanya sebuah karya sastra berupa puisi ini sebagiannya itu memang muncul karena pemikiran si penulis ini ya, atau mungkin dia ada sebagian orang bisa membuat sebuah puisi ketika dia merasakan galau mungkin ya. Ya, kalau anak sekarang bilang galau ya. Pada saat galau dia muncul ide dia untuk membuat puisi ya. Kayaknya kalau anak muda sekarang ini lebih keseringan membuat puisi daripada pantun. Ya enggak? Iya ya. Nah, jadi pada saat dia sedih ya kan, pada saat mungkin dia bahagia, atau mungkin pada momen tertentu ya kan, misalnya sedang terjadi musibah apa mungkin ya kan, tiba-tiba muncul ide dia untuk membuat sebuah puisi seperti itu ya kan. Pernah nggak kalian waktu zaman mungkin entah SMA, SMP atau SD disuruh membuat sebuah puisi berdasarkan sesuatu hal atau sesuatu kejadian gitu? Pernah seperti apa kira-kira? Oh, berdasarkan nama. Kamu? Oh, momen hari ibu gitu. Kalau misalnya nama apa misalnya? Iya. Berdasarkan nama. Ya, ini berdasarkan momen tertentu. Kalau yang lain mungkin ada? Atau sebelah sana mungkin ada abang-abang? Ada pernah kalian disuruh membuat sebuah puisi pada saat momen tertentu, entah mungkin hari kemerdekaan? Ada? Ada. Sejak waktu kapan tuh? SMP, SMA? SMP. Yang lain? Yang di belakang? Pernah? Pernah juga. Waktu momen kapan? SMP. Keseringan waktu kegiatan apa misalnya, atau hari apa gitu? Hari guru. Oh, hari guru. Berarti di sini udah ada nanti ya ide-ide yang bakal mereka buat ketika nanti Pak Fadil menyuruh membuat puisi ya. Berarti udah ada ya, kita lihat nanti ya. Kalau memang sudah pernah dilakukan ketika sekolah dulu, nanti kita lihat buktinya. Oke? Oke, selanjutnya. Nah, dalam menulis puisi ini, Kak, selanjutnya Kak. Jadi dalam menulis puisi ini kita harus memerlukan beberapa tahapan. Apakah bisa puisi itu lahir tanpa ada suatu tahapan? Tidak. Kenapa? Coba Kak. Bagaimana? Karena setiap produk harus ada prosesnya masing-masing. Oh, setiap produk harus ada prosesnya masing-masing. Mungkin yang lain? Ada? Harus adalah perwakilan dari Kakak Stambu. Kenapa dalam membuat suatu karya puisi itu memerlukan sebuah tahapan? Ada? Yuk. Mungkin ada yang sebelah sini yang perempuan mewakili dengan laki-laki. Ada? Tapi sudah pernah sudah pernah kita belajar tentang puisi ini. Jadi kenapa kalau dalam membuat puisi ini diperlukan tahapan? Untuk apa? Supaya sempurna puisi. Supaya puisi tersebut sempurna. Iya. Puisi tersebut akan terasa indah ketika memang puisi tersebut ada tahapan-tahapan ya kan. Misalnya di sini ada 10 tahapan ya. Di sini ada yang pertama inspirasi. Untuk apa itu inspirasi? Supaya apa inspirasi itu dalam membuat puisi? Untuk apa? Untuk apa sebuah inspirasi itu? Supaya apa?
Ada mungkin yang kan kita ini aku kayaknya nggak bisa lah buat sesuatu kalau tidak muncul inspirasi gitu kan, sering kan. Oh ada ya. Izin Bu. Jadi inspirasi menurut saya perlu. Iya, untuk menciptakan sebuah karya. Jika tidak ada inspirasi, karya apa yang akan dilahirkan? Begitu. Oke, mantap. Ya, jadi dengan adanya sebuah inspirasi, maka akan memudahkan kita untuk membuat sebuah karya yang karya berupa puisi ya kan. Kalau misalnya kita tidak memunculkan kalau misalnya kita tidak muncul sebuah inspirasi, bagaimana cara kita untuk menuangkan atau menulis puisi tersebut ya kan? Karena kenapa? Karena aku lagi lagi blank ya, lagi buntu sekali. Sering gitu. Jadi aku nggak bisa buat apa-apa. Jadi dengan ada inspirasi tersebut, maka kita bisa menulis puisi ya kan? Itu akan mempermudah kita untuk membuat puisi tersebut. Nah di sini juga ada penentuan tema. Ya, penentuan tema ini juga penting ya kan. Dengan adanya tema, maka puisi tersebut akan mudah dipahami, apalagi punya identitas juga ya kan. Dengan dia punya ada temanya, maka puisi tersebut ada identitasnya seperti itu ya. Ada akan memudahkan kita. Di situ juga kita bisa melihat, oh ini karena dalam sastra ini kan banyak jenisnya, ada puisi, ada pantun seperti itu kan. Oh ini pantun seperti itu kan. Oh ini puisi. Oh ini gurindam misalnya seperti itu. Jadi kita tahu berdasarkan apa yang kita baca kata-katanya itu kita tahu gitu ya kan. Oh ini pembagiannya dari berbagai macam, tetapi tetap di bawah sastra seperti itu ya. Di sini juga ada struktur puisi. Struktur puisi, untuk apa struktur puisi ini? Supaya kan sesuatu itu kita lakukan harus berstruktur. Ya. Ada kalian pernah melakukan sesuatu tanpa ada strukturnya? Tidak. Kenapa? Silakan. Gak apa-apa. Karena dengan melakukan sesuatu kita memerlukan tahapan untuk mendapatkan tujuan kita. Oke, benar. Ya, yang lain? Ada untuk apa itu struktur dalam sebuah puisi? Untuk apa? Ada mungkin? Oke. Agar memudahkan kita untuk membuat puisi, Bu. Oke. Ya, dengan adanya struktur maka akan memudahkan kita dalam membuat sebuah puisi. Di sini juga ada pemilihan kata. Pemilihan kata ini supaya puisi tersebut terlihat indah ketika dibaca. Jadi kita nggak sembarangan kata kita tulis dalam puisi, tapi kita pilih, oh ini kata ini cocok untuk puisi. Seperti misalnya apa sih dalam puisi ini kan biasanya dia memang sering menggunakan kata-kata yang puitis ya. Secara umum lah dalam kata-kata yang puitis, kata-kata yang yang apakah hiperbola kah ya kan, apakah ya kata-kata yang berupa perumpamaan mungkin ya kan, kita ingin mengatakan A tapi kita umpamakan dengan B misalnya seperti itu ya. Sering seperti itu kan, sering membaca puisi ya kan. Nah di sini juga ada ritme dan suara. Dalam puisi ini perlu juga ada ritme dan suara ya kan. Nah di sini juga ada kalau dalam penulisannya ada penekanannya, di mana kita harus menekankan puisi tersebut. Misalnya pada saat apa gitu. Jadi ada penekanannya. Makanya dikatakan di sini dalam puisi harus ada ritme dan suara. Nah, tahap yang keenam ada revisi. Untuk apa revisi dalam sebuah puisi? Untuk apa? Untuk apa puisi itu perlu direvisi? Untuk diperbaiki supaya kata-katanya baik dan mudah dipahami. Bagaimana? Menghasilkan kata-kata yang baik. Oh iya, direvisi itu supaya menghasilkan sebuah kata-kata yang baik dan menghasilkan sebuah puisi yang bagus ya kan. Nah di sini juga ada membaca ulang.
Untuk apa kita membaca ulang? Supaya kita tahu di mana kira-kira kekurangan daripada puisi tersebut. Makanya kita harus membaca ulang. Di sini ada juga finalisasi, berarti finalisasi ini sudah pada tahap terakhir, sudah selesai ya, tidak ada diapa-apain lagi. Nah, yang terakhir kalau memang kita ingin mempublikasikannya, publikasi atau berbagi. Nah, publikasi ini kalau pada zaman sekarang ini sering digunakan pada pada media yang seperti apa? Kalau zaman sekarang, kalau era sekarang, TikTok ya. TikTok mungkin ya, TikTok atau mungkin masih ada koran juga ya kan, atau di majalah mungkin ya. Tapi yang lebih umum disukai sama anak muda TikTok sepertinya ya. TikTok atau Instagram ya. Ya. Nah, di sini ada juga pengembangan terus dan menerus. Jadi nanti bisa dikembangkan lagi seperti itu. Nah, di sini ada contoh menulis biasa dengan menulis kreatif ya. Jadi kita di sini ingin melihat perbedaannya ya kan. Kalau contoh menulis biasa ini, bulan nampak putih bulat di langit. Di sekitarnya ada awan tipis yang tampak mengitari. Ya kan? Nah, ketika dirubah dalam bentuk menulis kreatif, di sini sinar rembulan menguap dari bakik awan tipis. Cahayanya perlahan menembus dedaunan pohon cemara, di mana aku dan kekasih hati duduk bercengkrama. Tetes embun malam mulai menepis, longgar bulu dan kulit wajah dan tanganku. Ini walaupun saya memang tidak sempurna mungkin bacaan saya hanya ingin menunjukkan ada enggak perbedaan dari menulis biasa dengan menulis kreatif. Ada? Apa perbedaan yang kalian dapatkan dari contoh tersebut? Apa? Dilihat dari perbedaannya, menulis biasa kalimatnya itu terlihat lebih singkat dan pendek, sedangkan menulis kreatif semua kalimatnya memiliki makna dan terlihat lebih panjang. Mungkin ada lagi yang lain yang sebelah kiri, biar ada perbandingan gitu, adik letting sama kakak letting gitu. Dalam penulisan biasa, kalimatnya itu lebih dominan, dan dalam penulisan kreatif, semua kata-katanya itu dipaparkan dengan kalimat-kalimat yang indah. Ya, berarti di sini terlihat bahwa ya, yang mana yang menulis biasa dan yang mana yang menulis kreatif ya. Jelas ada perbedaannya ya kan. Tidak usah jauh-jauh lah kita bilang, secara kasat mata aja kita melihat dari jumlah penggunaan kata-katanya pun kalau menulis biasa ini mungkin terbatas ya seperti ini ya. Kalau menulis kreatif lebih banyak, dan dari segi pemilihan kata-katanya yang menulis biasa kurang greget lah ya, biasa tulisannya ya. Sedangkan kalau misalnya menulis kreatif ini cara dia memilih kata-katanya itu memang kata-kata yang bagus dan memang sesuai dengan suasana yang ingin dia suasana yang ingin dia tuangkan. Ini yang menulis kreatif ini berarti ini suasana yang seperti apa nih? Suasana malam ya? Iya kan, suasana malam. Nah, selanjutnya, di sini juga saya ingin menjelaskan apa itu puisi. Nah, puisi menurut Soemardi adalah salah satu karya sastra dengan bahasa yang dipersingkat, dipadatkan serta diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata. Setuju nggak dengan pendapat Soemardi? Setuju. Kenapa setuju dengan pendapat Soemardi? Karena
karena benar-benar kata-katanya itu benar-benar singkat, padat dan jelas, Bu. Ya, karena dalam sebuah puisi tersebut para penulis puisi ini sering menulis puisi seru dalam jumlah yang singkat ya. Dia tidak panjang. Kalau panjang itu namanya apa? Mengarang ya, mengarang cerita ya. Jadinya jadi mengarang puisi jadinya ya. Ya, di sini juga dikatakan menurut si Pradopo, puisi merupakan rekaman serta interpretasi pengalaman manusia yang sangat penting yang diubah dalam wujud yang berkesan. Nah, di sini juga ada satu lagi dikatakan bahwa puisi adalah suatu ekspresi bahasa yang kaya dan penuh dengan daya pikat. Bisa nggak kita menyetujui pendapat dari mereka ini? Bisa, karena memang ketika kita membuat sebuah puisi tersebut, yang pertama ya saya setuju bahwa puisi tersebut memang singkat ya, tidak panjang. Yang kedua, puisi ini juga bisa lahir dari pengalaman kita ya kan. Nah, di sini juga dalam puisi juga dibutuhkan sebuah ekspresi. Puisi kalau tidak ada ekspresi bagaimana? Nggak dapat indahnya ya. Iya, datar jadinya ya. Jadi dalam puisi itu juga memerlukan sebuah estetika gitu ya, sebuah keindahan. Oke, selanjutnya lagi. Nah, di sini puisi terbagi dua. Sering kalian dengar puisi itu terbagi dua? Atau mungkin satu yang kalian dengar? Cuma puisi baru yang kalian dengar? Puisi lama enggak? Enggak tahu. Yang sebelah sana? Apa mungkin saya yang salah mungkin ya? Puisi itu enggak terbagi dua ya. Puisi itu cuma satu, puisi baru, puisi lama tidak ada. Iya, seperti itu. Atau mungkin yang lain? Ada pernah mendengar? Tidak pernah mendengar? Nah, puisi itu terbagi dua, yaitu ada puisi lama dan puisi baru. Oke, kalau mungkin puisi lama kalian nggak pernah dengar. Puisi baru itu apa-apa saja? Hah? Tidak ada yang tahu? Oh walah, ini berarti nggak pecinta sastra lah kalau begini. Hah? Oke, selanjutnya coba kita lihat yang bagian puisi lama dulu. Nah, puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Aturan puisi lama seperti dia masih terikat dengan jumlah katanya, ya, yang terdapat dalam satu baris. Jumlah baris yang terdapat dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata, pada tiap baris dan irama. Jadi dia masih masih punya ketentuan gitu. Ya, kalau puisi lama dia ini punya ketentuan, dia tidak boleh melebihi daripada ketentuannya seperti itu. Jadi kalau misalnya satu baris misalnya gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis puisi lama. Mungkin kalian pernah mendengar tapi kalian mungkin tidak tahu itu termasuk bagian dari puisi apa, seperti itu ya kan. Kalian pernah mendengar sih ada mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, talibun. Pernah mendengar? Pernah nggak? Ada yang pernah, ada yang enggak ya. Jadi sekarang sudah tahu ya bahwa yang mantra, pantun, seloka, karmina, gurindam, syair itu termasuk bagian daripada puisi lama. Puisi, memang puisi tapi puisi lama seperti itu ya. Selanjutnya, nah biar tahu nanti ya ketika membaca mungkin di koran atau di majalah atau di buku, jadi kita tahu apa sih ciri-ciri daripada puisi lama tersebut. Di
sini dikatakan bahwa puisi lama biasanya berupa puisi rakyat dan tidak diketahui nama pengarangnya. Ya, karena mungkin ya kita ya secara orang zaman ya, jadi nggak terpikir untuk membuat identitasnya seperti itu ya. Jadi puisi itu ada tapi identitasnya yang tidak diketahui. Di sini juga puisi lama masih terikat oleh berbagai aturan seperti dari jumlah baris pada setiap baitnya saja serta jumlah suku kata pada setiap barisnya. Jadi dia masih terikat ya. Di sini juga disampaikan dari mulut ke mulut dan dapat disebut juga dengan sastra lisan. Kalian pernah enggak ada sini orang Melayu? Ada orang Melayu, ada sebagian mungkin ya, apa kampung saya nggak tahu atau memang umumnya Melayu masih mempertahankan adat istiadatnya. Apa kira-kira? Kapur siri selain pada itu? Ya, pantun. Nah, kalau orang Melayu masih suka berpantun ya. Nah, kadang-kadang pantunnya itu memang ada yang dia terjadi secara spontan ya. Dia bisa kalau kita mungkin harus nyata dulu ya, tulis dulu ya. Kalau dia bisa langsung gitu ya kan. Nah, ini pun juga disampaikan dari mulut ke mulut seperti itu. Di sini juga ciri-ciri puisi lama ini menggunakan majas atau gaya bahasa tetap dan klise. Ya, jadi banyak perumpamaan ya kalau dalam membuat puisi lama ini. Nah, yang terakhir biasanya berisikan tentang kerajaan, fantasi, serta istana sentrik. Jadi dia memang kalau orang zaman dahulu dia pasti tidak jauh-jauh dengan apalagi pada masa-masa kerajaan ya, otomatis dia menceritakan mengenai masalah kerajaan seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita ada contoh puisi lama, yaitu kita ngambil puisi lama berupa pantun. Kalau ada jarum yang patah, sebenarnya ini adanya. Kalau ada jarum patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kataku yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ini sering kan kita dengar. Sering sekali dulu waktu zaman-zaman kita sekolah SD dulu sering sekali guru memberi contoh puisi lama ini yang berupa pantun ini, ya kan? Di sini juga ada contoh puisi lama Gurindam. Di sini saya akan membacakannya. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu akan tersesat. Barang siapa tinggalkan sembahyang, bagai rumah tiada bertiang. Jika suami tiada berhati lurus, istri pun kelak menjadi kurus. Jadi ya kan, kalau puisi-puisi lama ini dia lebih mengarah kepada nasihat-nasihat, atau ketika dia ingin mengatakan sesuatu dia tuangkan dalam, baik itu dalam pantun maupun dalam gurindam. Jadi seperti itu ya. Ada zaman sekarang yang modelnya seperti itu? Jarang ya. Sepertinya pun tidak ada mungkin ya. Oke, selanjutnya, nah di sini baru kita memasuki puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan. Dia berbeda dengan puisi lama yang tadi terikat. Dia kalau puisi baru dia lebih bebas seperti itu ya. Puisi baru memiliki bentuk yang lebih bebas dibandingkan puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata maupun rimanya. Jadi selanjutnya, nah puisi baru ini juga dibagi dua. Ada menurut isinya, ada menurut bentuknya. Kalau menurut isinya, di sini ada 7, ada balada, ada himne, ada ode, ada epigram, ada romansa, ada elegi, ada satire. Ada menurut bentuknya ada 8. Ada yang di urutan pertama ada distikon, terzina, guatrain, puit, sekten, septima, stanza, soneta. Oke, selanjutnya di sini ada juga ciri-ciri daripada puisi baru. Ciri-ciri puisi baru itu berbeda ya dengan puisi lama. Ini lebih diketahui nama pengarangnya.
Nah, yang kedua, perkembangannya secara lisan serta tertulis mungkin lebih maju daripada yang puisi lama. Yang ketiga, tidak terikat oleh aturan. Dan yang keempat, menggunakan majas yang dinamis atau berubah-ubah. Dia tidak itu saja digunakan, tapi dia dikembangkan dengan majas-majas yang lain seperti itu. Di sini juga biasanya berisikan tentang kehidupan. Jadi kalau puisi baru itu lebih banyak diangkat berdasarkan kehidupan. Kalau yang puisi lama mungkin dari salah satunya bisa dari kerajaan seperti itu ya kan. Nah, kalau di sini biasanya lebih banyak memakai sajak pantun dan syair. Yang ketujuh, memiliki bentuk yang lebih rapi dan simetris. Dan yang ke-8, memiliki rima akhir yang teratur. Dan yang terakhir, pada tiap-tiap barisnya berupa kesatuan sintaksis. Jadi inilah ciri-ciri daripada puisi baru. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh puisi ya, puisi dalam bentuk bahasa Aceh. Menyalon kebah. Oke, nggak usah. Ya, gitu, ini judulnya Menyalon kebah. Menyalon kebah. Goirat lon bak langit. Tente langit di hairuduk. Menyalon kebah gelisah bak angin. Tente angin di hai badai. Menyalon kebah geram lon bak laut. Tente laut di bahu bakat. Ini karyanya si Gusmus, orang Aceh. Ada yang tahu artinya atau mungkin tahu nggak apa? Mungkin ada sepenggal kata yang mungkin kalian paham. Langit ya, langit. Nah, mungkin ya kalau langit tuh tahu ya, langit itu langit ya. Apalagi laut, laut. Redo apa? Mendung. Awan hitam. Iya, itu redo. Apalagi? Angin. Apalagi? Jika saya bawa gelisah. Apalagi? Tente, tentu banyak tahu berarti ya. Berarti nanti bahasa daerahnya A ya. Oke. Kita lihat artinya. Nah, ini artinya bila kutitipkan. Bila aku titipkan dukaku pada langit, pastilah langit memanggil mendung. Ridho tadi ya. Bila aku titipkan resahku pada angin, pastilah angin menyeru badai. Badai. Bila aku titipkan geramku pada laut, pastilah laut menggiring gelombang. Ya, inilah sedikit puisi Aceh yang diartikan dalam bahasa Indonesia. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari adik-adik mahasiswa ada yang ingin ditanyakan mengenai proses tulis puisi ini? Bukan? Dipakai orang matematika akreditasi. Kasih ini Kak. Tapi ini lagi Ya. satu Pak. Izin bertanya Bu. Ya. Nama saya Erdian Syaputra MT dari Unit 2 ingin bertanya. Apa kegunaan atas perkembangan bagi kami sebagai mahasiswa untuk penerapan tulisan kreatif dalam masa pembelajaran, Bu? Sekian, terima kasih. Ini lebih kepada sastra ya kita bahasnya ya, lebih ke sastra ya. Jadi penggunaan apa kegunaan? Oh, kegunaan. Sangat berguna ya kalian bisa menulis kreatif ini terutama di sastranya. Yang pertama kita bisa mempertahankan sastra ini yang ibaratnya mungkin anak muda kurang gitu ya kan dalam sastra ini. Jadi dengan kita menulis sastra ini maka kita sudah melestarikan ya, melestarikan sastra ini supaya tidak terkikis oleh mungkin hal-hal yang lain. Jadi berguna karena di sini juga kita bisa mengasah kemampuan kita dalam menulis sastra terutama di puisi seperti itu.
karena dengan cepat ya Pak Fadil, apa ya, dengan kita ada kemampuan menulis, bisa juga kita misalnya diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan apa, dan itu kan akan menambah apa ya, dampak juga untuk kita sendiri seperti itu kan, dan bisa juga menarik anak-anak muda lain untuk ayo kita mencintai sastra seperti itu ya, apalagi kalangan guru ya kan, calon guru SD kan sangat berguna ya kan, supaya nanti bisa diajarkan ke anak-anak muridnya seperti itu. Karena kenapa di era sekarang anak-anak SD itu lebih tertarik main TikTok, ya kan? Kenapa nggak kita coba TikTok tapi ada sastranya, ya? Oke, selanjutnya. Ada? Ada lagi sebelum dilanjutkan oleh Bapak Fadil? Ada kira-kira nak? Cukup? Cukup ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Juliati, SPD MPD. Nah, kita sudah mengetahui kurang lebihnya mengenai suatu kreatif dalam sastra ya. Bahwasanya dalam sastra itu pembuatan puisi juga dibutuhkan kreativitas. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa menuangkan ide-ide kita agar suatu puisi itu dapat terbentuk menjadi lebih indah. Nah, selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh narasumber kita yang bernama Bapak Fadil Sidik SPD MPD. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum.